Ayah bunda, segala sisi kehidupan yang kita cari apanya? Berkahnya. Lalu berkah itu apa? Berkah maknanya ayah bunda ziyadatul khair. Ziyadatul khair, ziyadah semakin bertambah, khair semakin bertambah baik. Makna berkah semakin bertambah baik. Bulan Ramadan semakin bertambah baik, bulan Syawal semestinya kita juga semakin bertambah baik. Baik kepada siapa? Baik kepada Khalik dan baik juga kepada makhluk. Baik kepada Allah, baik kepada manusia sesama. Bagaimana kita berusaha untuk semakin bertambah baik kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta? Contohnya apa? Tolong perbaiki solat kita. Ada satu kata yang sering terbaca oleh kita di waktu masuk bulan Ramadan dan juga masuk bulan Syawal. Kata yang saya maksud itu adalah kata-kata mubarak. Ketika masuk bulan Ramadan, sering kita melihat tulisan berbahasa Arab Ramadan Mubarak. Ketika mau masuk bulan Syawal, lalu kita berjumpa dengan kalimat Aid Mubarak. Apa makna mubarak? Maka ayah bunda dimuliakan Allah, masuk bulan Ramadan kita menjumpai kata-kata apa tadi? Ramadan Mubarak. Ada satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat nan mulia namanya Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, lamma hadara Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika bulan Ramadan sudah datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepadamu bulan Ramadan bulan mubarak, bulan penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, di bulan Ramadan itu Allah fardukan puasanya untukmu. Tuftahu fihi abwabul jannati, dibukalah pintu surga selebar-lebarnya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahimi, ditutuplah pintu neraka serapat-rapatnya. Fihi wa tughallu fihi syayatin, di bulan Ramadan itu diikatlah setan itu sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Saya ingin hanya menjelaskan yang pertama tadi. Datang bulan Ramadan, Nabi bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Ketika masuk Idul Fitri, kita berjumpa dengan Aid Mubarak, hari raya yang penuh dengan keberkahan. Dan ternyata ayah bunda yang kami muliakan, segala sisi kehidupan kita ini yang kita tercari ternyata memang berkahnya. Faktanya diantaranya banyak hadis-hadis yang ditunjukkan oleh Nabi, khususnya dalam bab doa, itu menjelaskan yang kita minta itu adalah berkahnya dari segala sisi kehidupan kita. Contoh, ayah bunda, rezeki. Rezeki yang dicari apanya? Berkahnya. Umur yang dicari apanya? Berkahnya. Anak nih yang dicari apanya? Berkahnya. Apalagi? Rumah tangga. Sampai kepada rumah tangga yang kita cari adalah berkahnya. Buktinya apa? Contoh satu tadi, rezeki yang kita cari berkahnya. Saya yakin ayah bunda, adik-adik hafal akan satu doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizki. Rizki itu yang kita cari berkahnya. Apalagi umur. Umur yang kita cari berkahnya. Maka idealnya ayah bunda, adik-adik ustadz terlebih khusus lagi,
sebagai muslim yang baik, kalau ada kawan kita ulang tahun, doa yang paling baik kita bacakan apa? Barakallahu fi umrik. Tapi kadang-kadang kita ini kan latah. Apa yang datang dari barat ditelan mentah-mentah, westernisasi. Bukannya barakallahu fi umrik, tapi pergi ke mall, pergi ke KFC, pergi ke CFC, booking satu tempat agak 2 jam, anak cucu kawan-kawan hadir semuanya di situ, lalu diambil kue. Setelah diambil kue, dicucukkan lilin. Setelah dicucukkan lilin, nyalakan api. Api menyala, setelah itu apa yang dilakukan? Fuah. Setelah fuah, make a wish. Pergi ke KFC. Padahal kita tahu ayah bunda, ini kan salah satu penyumbang terbesar untuk menghancurkan, meluluhlantakkan saudara-saudara kita yang ada di mana? Di Palestina sana. Saya tak habis fikir ayah bunda dimuliakan Allah. Tapi sebaliknya kita berhusnuzon, mungkin tidak tahu. Tapi rasa-rasanya mustahil hari ini umat Islam tak tahu. Telah keluar fatwa dari MUI. Saya tengok akhir-akhir ini berbondong-bondong umat Islam berjilbab. Tentu saya tahu dari jilbabnya. Bondong-bondong pergi ke sana, makan minum di sana. Ada diskon pula, nanti diskon 10%. Ngantri. Kok bisa ini terjadi? Ayah bunda dimuliakan Allah. Karena Starbucks aja, KFC aja goyah iman kita. Apalagi kalau sudah datang Dajjal laknatullah. Kenapa kok kelihatan kita tidak peduli kepada saudara kita yang ada di Palestina? Bangga pula tuh. Di foto pula tuh, di update pula di media sosial, sedang makan, sedang nongkrong di mana? Di tempat yang dianya termasuk penyumbang terbesar untuk menembakkan rudal peluru bom terhadap anak-anak kita, saudara-saudara kita di mana? Di Palestina. Terakhir saya dapatkan informasi ayah bunda, per hari ini hampir 38.000 saudara kita di Palestina mendapatkan syahidnya meninggal dunia. Bukan jumlah yang sedikit. 70.000 luka-luka berat. Tak tahan saya melihat satu video ayah bunda dimuliakan Allah. Karena saking banyaknya orang yang meninggal dunia, karena saking banyaknya orang yang luka-luka, yang lukanya luka-luka berat, sehingga banyak jenazah-jenazah itu tidak terurus, sehingga jenazah-jenazah itu banyak dimakan oleh anjing liar. Mengurus jenazah hukumnya apa ya bunda? Apa hukumnya? Fardu kifayah. Ini tak terurus. Jangan sampai nanti saudara kita di Palestina menuntut kita di pengadilan Allah di yaumil kiamah. Jangan sampai mereka menuntut kita di pengadilan Allah di yaumil kiamah. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah. Di mana tersimpang kaji kita tadi nih, Pak? Gara-gara happy birthday to you. Kalau ulang tahun doanya sebaiknya apa tadi? Barakallahu fi umrik. Saya kalau boleh saran, kalau ada ayah bunda, dedek ustadz yang masih nongkrong di situ, upload foto di situ, hapus sekarang juga. Sebagai kita masih peduli kepada saudara kita yang ada di Palestina. Rezeki sudah tadi berkah, umur tadi sudah berkah. Berikutnya tadi yang sempat kita sebutkan, anak. Anak yang kita cari apanya? Berkahnya. Sehingga kalau kita mendapati ada saudara kita dikaruniakan Allah seorang anak, apa doanya? Barakallahu fil maulud wal mauhub wa balagha asyuddahu wa ruziqta birrahu. Coba ayah bunda sama-sama satu kali, 1, 2, 3. Jadilah.
Barakallahu fil maulud wal mauhub wa balagha asyuddahu wa ruziqata birrahu. Barakallahu fil maulud, semoga Allah berkahi kelahiran anakmu ini wahai saudaraku. Anak yang kita cari berkahnya, supaya anak yang berkah kita mendapatkan birnya nanti, birrul, berbakti dia kepada kita selaku orang tuanya. Contoh terakhir tadi saya sebut rumah tangga. Rumah tangga yang kita cari apanya ayah bunda? Berkahnya. Sehingga ketika ayah bunda diundang untuk menghadiri sebuah pesta, doanya barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Jangan cuma samawa. Akhirnya karena cepek-cepek Sarawa. Ketika ditanya samawa itu apa pun tak tahu. Orang menyingkat, awak menyingkat pula, tapi yang disingkat itu tak tahu. Doa yang kita baca di saat hadir di pesta pernikahan, itu kan sudah dinasyidkan oleh Maher Zain. Ayah bunda boleh ikuti saya nanti. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Coba sama-sama 1, 2, 3. Barakallah, besar di awalnya, kecil, di ujungnya hilang, di tengah-tengah, ujungnya khair, kata dia. Masya Allah. Ada yang dia dapat cuman kuma, kata dia. Jadilah. Cobalah sama Ustaz nanti di usia-usia kami, kata dia. Entah do tinggal di kepala Ustaz, entah tidak, katanya. Alhamdulillah. Hadir kita di pesta pernikahan, doanya barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sekalipun yang menikah itu adalah mantan kita sendiri. Tapi ada orang tak ikhlas, dia mantannya menikah, datang dia ke situ, naik ke atas pentas, diambilnya mic, melagu dia. Harusnya aku yang di sana. Hancur hati pengantin dibuatnya. Ayah bunda, segala sisi kehidupan yang kita cari apanya? Berkahnya. Lalu berkah itu apa? Berkah maknanya ayah bunda ziyadatul khair. Ziyadatul khair, ziyadah semakin bertambah, khair semakin bertambah baik. Makna berkah semakin bertambah baik. Bulan Ramadan semakin bertambah baik, bulan Syawal semestinya kita juga semakin bertambah baik. Baik kepada siapa? Baik kepada Khalik dan baik juga kepada makhluk. Baik kepada Allah, baik kepada manusia sesama. Bagaimana kita berusaha untuk semakin bertambah baik kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta? Contohnya apa? Tolong perbaiki solat kita. Ayah bunda, sulitnya hidup kita, sempitnya urusan, tak dijumpai solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Jangan-jangan komunikasi kita sedang tidak baik-baik saja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbaikilah solatmu. Dengan kamu perbaiki solatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Bukankah salah satu pintu rezeki itu datangnya dalam bab solat? Allah katakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqah nahnu narzukuk. Suruhlah keluargamu untuk solat, kata Allah, dan sabarlah kamu. La nas'aluka rizqah, kami tidak minta rezeki kepada kamu. Nahnu narzukuk, justru kami yang memberi kamu rezeki. Ayo kita berusaha menjadi hamba-hamba yang semakin bertambah baik kepada Allah. Salah satu pintunya apa? Perbaiki solat. Bukankah Allah menyebutkan di dalam surat Al-Mulk, saya yakin ayah bunda hafal semuanya, inna a'tayna Al-Mulk. Sebelum tidur ayah bunda selalu baca kan?
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Maha suci Allah yang di genggamannya segala kerajaan, dan dialah yang maha berkuasa atas segala sesuatunya. Alladzi khalaqal mauta, dialah yang menciptakan kematian, wal hayata, dia juga yang menciptakan kehidupan. Dari tak ada Allah adakan kita. Dari yang tadi malam kita mati, Allah hidupkan kita pagi, sebentar lagi nanti kita akan mati. Allah hidupkan kita untuk apa? Liyabluwakum ayyukum. Karena Allah ingin menguji, ingin melihat siapa di antara kita yang semakin hari semakin bertambah baik amalnya. Jadi Allah hidupkan kita seiring dengan makna berkah tadi, semakin bertambah baik. Perbaiki sholat kita. Dan untuk menjadi orang yang baik, ayah bunda, salah satu pintunya apa? Itulah yang berkali-kali disampaikan Pak RT, menyampaikan Pak RW, menyampaikan ketua masjid, menyampaikan. Apa kata pengurus masjid? Ayo Bapak Ibu, marilah ringan-ringankan kaki, datang ke masjid, ramaikan majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu wasilah untuk membuat kita semakin bertambah baik. Dalilnya Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah apabila berkehendak menjadikan hambanya sebagai insan yang baik, Allah akan berikan kepada hambanya itu pemahaman agama yang baik. Bagaimana kita bisa memahami agama dengan baik? Salah satu pintunya ramaikan majelis ilmu. Besar pahala majelis ilmu Pak Ustadz? Besar. Ada lebih kurang 14 dalil yang menjelaskan baiknya, besarnya keutamaan majelis ilmu. Satu di antaranya Nabi pernah berkata kepada Abu Zar, ya Aba Zarrin la antagdu li ta'lama ayatan min kitabillah khairul laka min antusalliya mi'ata rak'atin. Wahai Abu Zar, sungguh engkau pergi dari rumahmu demi mendapati satu ayat saja, itu lebih baik bagimu daripada kamu sholat 100 rakaat. Ya Aba Zar, la antagdu li ta'lama ilman min abwabil ilmi amila bihi aw lam ya'mal khairul laka min antusalliya alfa rak'atin. Wahai Abu Zar, sungguh engkau pergi dari rumahmu demi mendapati satu ilmu, kemudian engkau amalkan itu ilmu atau belum sempat engkau mengamalkannya, itu lebih baik bagimu daripada kamu sholat 1000 rakaat. Ayah bunda, ada yang sanggup sehari sholat 100 rakaat? 1000 rakaat? Jangankan 1100 saja kita tidak mampu. Tapi kata Nabi, ada satu amal yang nilainya bahkan lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa dianya? Majelis ilmu. Banyak keutamaan yang didapat oleh orang yang duduk dalam majelis ilmu. Satu hadis yang lain Nabi katakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di rumah Allah. Ketika mereka berkumpul yatluna kitab Allah, mereka baca kitabullah. Tuh faktanya tadi, pembukaan acara kita diawali dengan apa tadi? Membaca ayat Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka kaji ayat-ayat Allah, mereka bahas hadis-hadis Rasulullah. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah turunkan kepadanya ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dia akan mendapatkan curahan rahmat. Wa hafathumul malaikah, mereka akan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, namanya akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan kita majelis ilmu. Nama disebut Allah, rahmat Allah curahkan, malaikat menaungi kita, sakinah ketenangan Allah limpahkan kepada kita. Ayah bunda dimuliakan Allah. Ustadz, betul bisa wak sakinah dalam majelis ilmu Pak Ustadz? Bisa. Faktanya ayah bunda, saking sakinahnya, saking tenangnya orang dalam majelis ilmu, sehingga banyak yang tidur dalam majelis ilmu. Kalau di rumah ada AC, pintu ditutup rapat-rapat, AC dinyalakan,
suara tak satu pun terdengar, awak berbaring. Berbaring jam 10, ujung-ujungnya jam tidurnya sudah jam 2. Orang sulit tidur ayah bunda di antara faktornya karena banyak pikiran, Pak. Orang sulit tidur salah satu sebabnya karena banyak pikiran. Bunda tidur jam 10, tiba-tiba jam 2 bapak bangun, mama kenapa kok belum tidur juga mama? Itulah pak terpikir anak kita di rantau, anak kita di pesantren, maka kenapa dia agaknya? Anak gadis kita bagaimana pergaulannya agaknya? Di rumah tak bisa tidur, hadir dia dalam majelis ilmu baru 3 mini awak mengecek ala lolo. Nah ayah bunda, terakhir, berkah artinya semakin bertambah baik. Tadi baik kepada Khalik, terakhir yang ingin saya jelaskan baik kepada sesama makhluk. Ayah bunda, kepala sama hitam isinya beda-beda. Karena isinya berbeda kadang-kadang sering bisa mendatangkan masalah. Betul tak? Adik-beradik bisa bermasalah? Bertetangga bisa masalah? Di kantor bisa masalah, di sekolah bisa bermasalah, di masjid bisa bermasalah. Agak lain gasnya nampaknya. Adik-beradik bermasalah bisa. Naji dan kan pai kumahnya Ustaz, haram dan kan pai minta maakannya. Naji cek, haram cek. Adik-beradik tak bertegur sapa 15 tahun lamanya. Ini bukan cerita kedai kopi, real, saya tahu orangnya. Viral kemarin di media sosial, adik-beradik tak bertegur sapa 5 tahun. Nah, ini yang di media sosial. Kalau yang 15 tahun, saya langsung mendapatinya ayah bunda. Adik-beradik tak bertegur sapa. Ayah bunda, pernah agaknya saya katakan di sini, Idul Fitri 2 tahun yang lalu jatuhnya hari Kamis. Hari Seninnya salah seorang jamaah datang ke rumah. Wajahnya merah, matanya melotot, seakan-akan mau ditelannya saya bulat-bulat. Den ye Pak Ustadz, kata dia, awak dah ngapo-ngapo, jam 6:30 dia pagi-pagi buta datang ke rumah. Ngapo abang nih marah-marah pagi-pagi? Singkat cerita dia ingin curhat, saking bengkaknya tak tahan dia meluapkan isi hatinya. Aku Pak Ustadz, kalau abang tu tak kembalikan kondisi tanah sebagaimana awal mulanya, aku pancung leher abang tu nanti Pak Ustadz. Itu isi ceritanya. Singkat cerita ayah bunda, ayahnya orang lama di Pekanbaru, tanahnya luas, anaknya banyak. Sayangnya tanah yang luas tadi itu sudah dikapling-kapling, ini anak pertama, kedua dan seterusnya. Sayangnya surat masih atas nama anak yang pertama. Anak pertama yang bikin ulah, yang semestinya jalan di sini dipindahkannya ke sini supaya pekarangan dia lebih luas. Panjang tanah lebih kurang 155 meter. Untuk jalankan setidaknya 5 meter. Ayah bunda, 155 dikali 5 berapa rukonya? Sehingga ada yang tak terima karena memang posisi tanah itu di pinggir jalan. Saya tahu tanahnya. Sehingga ayah bunda ada yang tak terima. 2 hari setelah itu karena baru saya ada waktu, saya datangi ayahnya. Lebih dari 80 tahun umur ayahnya. Ayah, kata saya, mohon maafkan saya. Singkat cerita, itu tanah ayah yang di situ nampaknya bisa mendatangkan petaka ya. Ayah masih hidup saja, orang tu mau apa tadi? Mau penggal memenggal. Apalagi kalau nanti ayah sudah tiada. Ayah bunda, itulah faktanya. Adik-beradik bisa bermasalah. Saya ayah bunda menyelesaikan adik-beradik bermasalah ini biasanya karena 2 hal. Karena warisan satu, karena tanah satu. Kenyang sekenyang-kenyangnya, mulai dari warisan yang sedikit sampai kepada warisan yang banyak. Pedihnya apa coba ayah bunda? Mereka tak bertegur sapa. Dengan segala kelemahan yang saya punya, saya mencoba untuk mendamaikan mereka. Mereka berdamai, warisan mereka dapatkan. Di saat mereka mendapatkan warisannya, di saat itu mereka tak ingat lagi dengan saya. Adik-beradik bermasalah, bertetangga masalah, gara-gara pokok mangga jadi masalah. Jatuh daun mangga ke rumah dia, dia marah-marah. Tapi kalau buah mangga yang jatuh ke rumahnya, dia diam-diam aja. Kalau bisa hendaknya semua buah mangga jatuh ke rumah dia, yang daunnya jatuh ke rumah yang punya. Ini orang bahasa Inggrisnya cat water. Tahu ya bunda cat water? Itu dia.
cat kucing water air, kucing air, kuciang ya. Saenae udele dewe, itu bahasa Jawanya kalau saya tak salah. Nan kalama dewa surang masalah. Di masjid pun kita bisa bermasalah. Makanya malam hari ini kalau ada masalah di masjid diselesaikan dengan makan kambing. Masya Allah. Tidak selesai juga dengan makan kambing, besoknya kita bantai sapi lagi Pak Ketua. Allahu Akbar. Nah ayah bunda, masalah hal yang biasa, tapi jangan sampai masalah merusak ukhuwah. Sebulan sebelum Ramadan, pergi saya ke Bukit Tinggi, ayah bunda. Sampai di Bukit Tinggi, mata saya tertuju kepada dua orang insan. Sebesar siapalah dua orang tua anak itu hanya. Lebih kurang inilah adik-adik ustaz yang belakang tua. Kan 10-11 badannya tuh. Hampir sama badannya. Ayah bunda, kalau saya prediksi yang paling besar, ini abang berapa umur sekarang nih yang pakai topi Palestina? Siapa nama? Siapa namanya? Samsul? Ismail. Nah, ayah bunda kami muliakan, itu Ismail sama siapa satu lagi tuh belakang? Arka, harta. Itulah pokoknya. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, lebih kecil dari ini sedikit ayah bunda. Di Bukit Tinggi tertuju mata saya kepada dua orang adik-adik. Yang satunya ayah bunda menyandang karung di belakangnya. Karung itu hampir penuh dengan bekas-bekas minuman, kotak-kotak Pak. Lalu kemudian di depannya digendongnya adeknya. Jadi berjalan tuh lah begini-begini dia. Di belakang karena berat, di depan juga berat. Digendongnya adeknya. Sepanjang jalan berceritalah, ketika ada orang kasih mereka makan, berhentilah adek ini. Lalu kemudian ketika dapat makan, disuapkannya adeknya. Lalu kemudian mereka bercanda, kayak gitulah Pak. Bayangkan mereka bercanda berdua. Setelah adiknya kenyang, tersisa sedikit, barulah kemudian dia makan. Lalu lanjutkan perjalanan, canda terus sepanjang jalan. Melihat pemandangan seperti itu, ayah bunda dimuliakan Allah, remuk hati saya dibuatnya. Remuknya kenapa? Hati saya kemudian berkata, agaknya seperti inilah sayangnya abang saya kepada saya dulunya agaknya. Nampaknya seperti inilah agaknya sayangnya kakak saya kepada saya dulunya. Mak saya pergi ke ladang, bapak saya pergi ke ladang, saya tinggal di rumah bersama abang dan kakak saya. Merekalah yang merawat saya. Sayangnya mereka kepada saya. Anak-anak berapa anak-anak muda kemarin datang berlebaran kepada saya, datang ke rumah. Ada yang cerita, Pak Ustadz nampaknya saya tidak kuliah lagi, kata dia. Kenapa abang tidak kuliah lagi? Nampaknya saya lebih memilih untuk bekerja lah Pak Ustadz, karena adik saya mau sekolah. Seorang abang dia gadaikan kesuksesannya demi siapa? Demi adiknya. Hati saya berkata, beginilah abang saya, kakak saya sayangnya kepada saya agaknya dulunya, saya katakan. Lalu yang menjadi poin bagi saya ayah bunda, lalu kenapa kadang-kadang hanya kecil masalah, lalu kemudian saya tak bertegur sapa, saya marah-marah kepada abang dan kakak saya. Ayah bunda yang kami muliakan, sebagai seorang abang, sebagai seorang kakak, kita tengok masa-masa kecil kita, sekejahat-jahatnya adik kita kepada kita. Contohnya nih, adik kita itu, atau kita sebagai adik nakal kepada abang kita, ditokok mereka, kita tokok mereka sampai biru-biru mereka. Dibalasnya enggak Pak? Dibalas enggak? Enggak ada dibalasnya Pak. Bahkan ketika ingin mukul lagi, dia ingin memukul tapi ditahannya. Kenapa? Tak jadi dia memukul adiknya. Kenapa? Sayangnya abangnya kepada adiknya.
Jadi hari ini Pak, kalau ada di antara kita adik beradik tak bertegur sapa, coba diingat memori-memori seperti ini. Ingat masa-masa kecil kita. Berkawan. Bukan kita berkawan tak pernah bermasalah. Waktu SD, ayah bunda, biru-biru bertumbuk dengan kawan. Apa kata kawan saya? Kuah paang, kuah maang dan pijak-pijak, kata dia. Kuah paang, kuah maang dan pijak-pijak. Betul mak saya dipijaknya? Betul bapak saya dipijaknya? Tapi itu menghina. Saya sakit hati, bertumbuk sampai hijau-hijau. Berapa hari kami tak bertegur sapa? Paling lama 3 hari. Habis itu berkawan lagi, main lagi. Jadi ayah bunda, hari ini di antara kita kalau ada yang tak bertegur sapa, masalah membuat rusaknya uhwah, ingat satu hadis Nabi yang mengatakan, la yahillu li muslimin ayahjira akhahu fawqa salasa layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Maka salah satu dibuatnya acara halal bihalal itu tujuannya apa? Supaya yang barangkali selama ini tak bertegur sapa, tak lagi saling salam-salaman, mudah-mudahan malam hari ini clear semuanya. Ingat ayah bunda, banyak manusia terlunta-lunta di yaumil kiamah bukan karena kurangnya sholat tahajudnya, bukan karena sedikitnya sedekahnya, tapi justru karena rusaknya hubungannya dengan sesama. Ayah bunda yang kami muliakan, kalau kita salah kepada Allah sampai ke sidratul muntaha dosa kita, taubat kita, minta ampun kita, selesai masalah. Tapi kalau salah kepada sesama, satu titik goresan luka di hati sesama karena lisan kita yang tak bertulang, lalu kemudian kita menangis, air mata darah mengalir di pipi kita sampai pekik ke langit yang ketujuh, istighfar minta ampun, selesai masalah Bapak Ibu? Tak selesai masalah. Maka kalau pernah salah, minta maaflah. Orang sudah datang minta maaf, beri maaflah. Siapa saja yang tak mau meminta dan memberi maaf, dia adalah orang yang sombong. Apa buah dari kesombongan? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin. Tak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat kesombongan walau hanya sebesar biji zarah. Ayah bunda, demikian dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita pun mendapatkan keberkahan di sisi Allah, yaitu bisa kita menjadi hamba-hamba yang semakin hari semakin bertambah baik, baik kepada Khalik dan baik kepada makhluk. Ayah bunda, kita tutup dengan